Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with Putun Official, the September 5 edition. Today's news is titled UBM and RBV hold action in the Car Free Day area collect 30 blood bags for thalassemia patents the Baito Mall Foundation as a UBM UIP 3B Kalimantan together with Radar Banjar Peduli successfully collected 30 blood bags during a blood drive held in the parking lots of the Banjarbaru City Public Order Agency and Fire Department Office. The blood donation consisted of 5 bags of type O, 3 bags of type B, 4 bags of type A, and 1 bag of type AB. All blood bags were handed over to the Idaman Banjarbaru UTDRS for testing before being distributed to veterans. Thank you for watching. See you in the next video. APBD defisit, wajib pajak nakal dikejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini Muhammad Rifki. Siswa magang dari SMKN 11I yang magang di Radar Banjarmasin. Banjarmasin ancaman defisit dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, perubahan 2025 membuat pemerintah kota, Pemko, Banjarmasin harus melakukan langkah-langkah efisiensi. Selain mengencangkan ikat pinggang, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, PED, agar keuangan tetap stabil. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah, BPAT, Banjarmasin, Edi Wibowo, menegaskan bahwa Pemko tidak bisa lagi hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Belanja daerah terus meningkat, sementara ruang fiskal terbatas. Karena itu kami harus bekerja lebih agresif, ujarnya, Kamis 4 September. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan mendata ulang objek pajak, mulai dari pajak bumi dan bangunan, PBB, pajak restoran, hingga pajak hiburan. Selain itu, pemerintah juga berencana memperluas digitalisasi sistem pajak untuk menutup celah kebocoran pendapatan. Retribusi parkir sudah pakai digital. Kedepan, semua sektor pajak juga akan dipasang sistem serupa, tambahnya. Terpisah, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Isnaini, mendorong adanya penertiban dan penegakan hukum bagi wajib pajak nakal. Jangan hanya imbauan, tapi kalau perlu ada tindakan tegas. Sebab PED ini kunci agar defisit bisa tertutupi, tegasnya. Selain itu, Isnaini juga mengusulkan pemberian insentif bagi pelaku usaha agar lebih taat membayar pajak. Ia menilai, potensi PED masih besar untuk digali seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional. Kalau potensi PED yang selama ini belum tergali bisa dimaksimalkan, maka APBD kita tetap aman, tambah politikus Partai Gerindra itu. Meski kondisi keuangan cukup menantang, Isnaini menekankan agar belanja daerah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Penguatan pendapatan harus jadi fokus. Dan defisit jangan sampai mengganggu pelayanan publik, pungkasnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Radar Banjarmasin Premier. Radar paling paham soal Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with me, Selvetika Putri, an internship student at Radar Banjarmasin from SMKN 11I, edition September 5, 2025, with the headline Social Media Governance Launch Plan in Kota Baru. Kota Baru in the fast-paced digital era, the Kota Baru Regency government is practically developing this sophisticated strategy to transform social media challenge in the golden opportunities for two-way communication with the public. This step was taken because social media is not longer just an entertainment platform, but rather a battleground for public opinion. In response to this, a strategic meeting was held led by the regional secretariat and involving other Regency government officially on Wednesday, September 3. That's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sele Harisma Rainata, siswi PKL Radar Banjarmasin dari SMKN 11I, edisi Jumat 5 September tahun 2025. Berita hari ini akan membahas mengenai Kejaksaan limpahkan berkas tersangka kasus bonus atlet NPC. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dalam waktu dekat akan melimpah berkas 2 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi sunat bonus atlet National Paralympic Committee
Kabupaten Syu ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Kedua tersangka masing-masing berinisial S atau Sadri selaku PLT, Ketua NPC Syu, dan Fato Febrianti selaku WL Sekretaris NPCH ISUL. Penahanan dilakukan setelah penuntut umum bidang pidana khusus menerima pelimpahan tersangka beserta barang bukti tahap 2 dari penyidik Tipikor Polda Kalsel. Dana diduga disunat kedua pelaku merupakan bonus atlet peraih juara yang merupakan penyandang disabilitas pada Pekan Paralimpik Provinsi keempat Kalimantan Selatan tahun 2022. Islam, Kepala Seksi Pidana Khusus, Zaidi Fikri Asej mengatakan, untuk proses penyidikan sudah selesai termasuk pemeriksaan pihak-pihak terkait dalam dugaan Tipikor tersebut. Diketahui, kedua tersangka baik Sadri dan Febrianti dari hasil penyidikan. Kasus ini menimbulkan kerugian negara sebesar rupiah 335.474.574 sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Kalsel. Dari jumlah tersebut, sekira Rp285.500.000 telah berhasil dipulihkan pada saat pelimpahan tahap. Sekian berita hari ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.